Ya, derby Jawa Timur akan kembali dipertemukan antara Arema Malang dengan Persebaya yang akan bermain pada hari Sabtu tanggal 6 November pukul 20.45. Dan dari data saya mereka akan bermain di Stadion Manahan Solo. Ya, jadi saya akan preview kedua tim ini terlebih dahulu dan kalian jangan skip-skip video ini karena banyak informasi tentunya yang akan saya berikan kepada kalian dari Arema dan Persebaya. Hingga akhirnya saya bisa menyimpulkan prediksi skornya itu berapa untuk kemenangan siapa atau hasilnya imbang atau menang atau kalahnya ya. Jadi kalian jangan skip video ini dan kita langsung mulai membahas dari Arema dan Persebaya ya. Kita mulai dari Arema Malang. Arema Malang sekarang ada di peringkat ketiga. Ya, dari 10 pertandingan yang sudah dijalani berhasil mencetak 5 kemenangan, 4 hasil imbang dan 1 kekalahan ya. Dan dari 10 pertandingan yang sudah dijalani berhasil mencetak 14 gol dan kemasukannya 7 ya. Jadi agregat golnya plus 7 dan poinnya 19. Oke, kita bahas dari data klasemennya dulu. Kita bahas lini depannya ya. Dengan 10 pertandingan yang sudah dijalani berhasil mencetak 14 gol ya. Tandanya apa? Bahwa lini depan dari Arema Malang sudah bagus untuk power mencetak golnya ya. Tapi ini sedang grafiknya ini belum tahu apakah akan ke arah ke atas apa ke arah ke bawah. Kenapa? Karena ini di bawah 1,5% ya. Arema ini rata-ratanya masih 1,4%. Jadi belum sampai ke 1,5%. Padahal cuma 0,1 lagi ya. Tapi nanti kita harus simpulkan lini depan Arema Malang ini akan mengarah kemana? Ke atas atau ke bawah itu nanti aku akan bahas 3 pertandingan terakhirnya. Kita akan lihat Arema Malang bagaimana di lini depannya untuk power mencetak golnya akan ke arah mana ya. Jadi rata-ratanya 1,4% ya, jadi sudah cukup bagus. Udah ada power mencetak gol, sudah ada, tinggal ke arah power mengunci kemenangan apa enggak golnya gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di 3 pertandingan terakhirnya Arema ya. Lalu kita lihat kemenangan terbesar dari Arema itu 3-0 ya, dan kita langsung lihat top skor dari Arema. Sementara ini ada Carlos Fortes yang sudah mencetak 5 gol ya, dan semuanya lewat set play tanpa ada gol dari penalti ya. Jadi luar biasa Carlos Fortes. Lalu ada Muhammad Kafli 2 gol juga tanpa dari penalti ya. Dan juga ada Hari Yudo ya, ini mencetak 2 gol juga. Jadi ada 3 pemain dari Arema Malang, terutama Carlos Fortes top skor dari Arema dengan 5 golnya. Ya, lalu kita lihat menit-menit Arema Malang bisa mencetak gol itu di menit berapa saja. Kita lihat di sini datanya. Ya. Oke, menit terbanyak itu menit 15 sampai 30 ya. Di babak pertama ini justru banyak mencetak gol itu 28,6%. Ya, dan sisanya menit 30 sampai 60 itu sama, 21,4% ya. Dan sisanya 0 sampai 15 menit itu 14,3% dan menit 60 sampai 90 itu 7,1% ya. Jadi Arema Malang sudah cukup bagus untuk komponen waktunya, dia bisa menguasai seluruh waktu ya. Segmen waktu mereka bisa kuasai untuk mencetak gol. Jadi artinya sudah luar biasa, nggak tergantung pada menit tertentu tapi semua menit bisa mencetak gol ya. Jadi ini cukup diwaspadai juga oleh Persebaya nanti karena Arema bisa mencetak gol di menit kapan saja, terutama di menit 15 sampai 30 ya di babak pertama nih. Jadi itu, lalu kita lihat lini belakang Arema bagaimana di 10 pertandingan terakhir. Kita lihat ya. Dari 10 pertandingan kemasukan 7 gol ya, 7 gol. Berarti tandanya presentasi kemasukannya itu 0,7 ya. Artinya apa? Bahwa memang Arema Malang ini kan sudah berada di segmen papan atas ya. Dengan kemasukan 0,7 itu sebenarnya sudah bagus lah, sudah bagus. Tapi kalau sampai 0,8 ini kan 0,7% ya. Kalau 0,8 itu saya akan bilang tidak cukup baik untuk posisi Arema Malang ada di segmen atas, tim papan atas. Kecuali kalau tim papan tengah, tim papan bawah itu beda standarnya ya. Tapi kalau kita ngomongin Arema ini di peringkat ketiga udah masuk tim papan atas dengan kemasukan 0,7 itu hati-hati aja, jangan sampai naik ke 0,8. Lebih bagusnya turun lagi ya presentasi rata-rata kemasukannya. Karena kalau kita lihat dari sejauh ini hanya kemasukan 7 gol dari 10 pertandingan ya masih ya baik lah, tapi hampir ke 0,8 gitu. Artinya
dari 10 pertandingan yang sudah dilakoni ya dijalani kemasukan 7. Jadi tiga hasil sisanya itu pernah clean sheet, imbang atau menangnya gitu ya, hanya 3 saja ya. Jadi lebih bagusnya itu kalau di angka 0,5 ya itu bagus. Tapi kalau 0,7 dengan posisi Arema di papan atas ya ini cukup was-was juga ya, karena kalau 0,8 itu sudah termasuk kurang baik soalnya. Tapi kalau 0,7 udah mepet-mepet ya. Tapi nanti kita lihat lagi kesimpulannya di 3 pertandingan terakhir bagaimana. Ini 0,7% ini apakah membaik, apakah memburuk, kita lihat nanti ya. Lalu rekor kekalahan Arema Malang paling besar itu 1-2 ya, rekor kekalahannya. Oke, jadi kesimpulannya dari Arema di lini depannya sudah bagus, mempunyai power mencetak gol. Lalu selebihnya nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhirnya. Dan lini belakang dari Arema juga sudah bagus ya, tapi hampir mendekati 0,8 ya. Tapi kita lihat juga di 3 pertandingan terakhirnya Arema Malang gimana ya. Kita langsung aja lihat ya, di sini datanya. Pertandingan Arema Malang di 3 pertandingan sebelum menjalani melawan Persebaya besok Sabtu ya. Kita lihat. Kemarin lawan Madura United menang 2-1, lalu lawan Persita Tangerang imbang 2-2, lalu lawan Persiraja Banda Aceh menang 2-0. Dari 3 pertandingan yang sudah dijalani terakhir ini, Arema Malang berhasil mencetak 6 gol. Ya, dan kemasukannya 3. Oke, kita lihat dari lini depannya dulu. Arema Malang di lini depannya sangat luar biasa. Dari 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak 6 gol dan rata-rata 2. Ya, memang benar 2. Lawan Persiraja Banda Aceh menang 2-0, lawan Persita Tangerang imbang tapi mencetak 2 gol ya, dan kemarin lawan Madura United menang 2-1 mencetak 2 gol juga ya. Jadi cukup bagus juga ya. Untuk Arema Malang di 3 pertandingan terakhir lini depannya sudah cukup bagus. Nah, yang lini belakang ini yang saya mau katakan bahwa yang tadi saya bahas ya di data 10 keseluruhan tadi, bahwa Arema ini di lini belakangnya itu sebenarnya cenderung seperti memang sudah saya bilang bagus ya, tapi di 3 match terakhir itu sebenarnya membuktikan bahwa pertahanan Arema Malang itu tidak terlalu kokoh. Untuk segmen dia tim papan atas ya, bukan tim papan tengah, tim papan bawah, beda kalau itu. Ini tim papan atas. Itu ternyata Arema di 3 pertandingan terakhir terlihat bahwa pertahanan dari Arema ini juga masih sedikit kurang bagus. Ya, terbuktinya itu melawan Persita itu kemasukan 2 gol, ya. Dan lawan Madura United kemasukan 1. Memang lawan Persiraja Banda Aceh menangnya tanpa kebobolan. Kita nggak ngomong peringkat musuhnya ya, kita nggak ngomong peringkat, intinya saya cuma mengambil datanya itu kemasukan dan memasukkannya Arema Malang ini. Dan pertahanan dari Arema di 3 pertandingan terakhir terlihat bahwa kalau sudah kemasukan 3 dari 3 pertandingan terakhir ya, jadi kok di rata-rata sudah pasti kemasukan 1, ibaratnya seperti itu ya. Dan ini pertahanan Arema Malang ini masih dipertanyakan. Di 3 match terakhir grafiknya menurun, berbeda dengan data secara keseluruhan tadi 10 pertandingan tadi, berbeda. Di 3 pertandingan terakhir Arema di pertahanannya 2 kali berturut-turut ini nggak pernah clean sheet. Menang lawan Madura United kebobolan 1, dan imbang lawan Persita Tangerang kemasukan 2. Ya, clean sheet-nya hanya lawan Persiraja Banda Aceh itu 2-0 menang untuk Arema. Jadi pertahanan dari Arema Malang ini grafiknya menurun di lini pertahanannya. Ya, walaupun nggak terlalu menurunnya signifikan banget, enggak. Cuma bagaimanapun grafik itu dari pertahanan Arema di 3 pertandingan terakhir kalau dibandingkan dari secara keseluruhan 10 pertandingan ya menurun pertahanannya di 3 pertandingan terakhir ya. Itu dari Arema. Lalu kita langsung bahas untuk Persebaya Surabaya bagaimana. Oke, Persebaya Surabaya ini sekarang ada di peringkat ke-6 ya. Jadi peringkat ke-6 ini masih masuk di segmen papan atas ya. Saya sudah jelaskan di videonya kemarin di Bayangkara, itu saya sudah jelaskan bahwa Persebaya masih di peringkat 6 ya. Sekarang artinya masih masuk segmen papan atas ya. Itu dari 10 pertandingan itu berhasil mencetak 5 kemenangan, 1 hasil imbang dan 4 kekalahan ya. Dari 10 pertandingan ini berhasil mencetak 17 gol ya, dan kemasukannya 14. Waduh. Jadi agregat golnya plus 3 dan poinnya 16. Nah, ini kalau kita simpulkan dulu ya, kalau kita lihat lini belakang dan lini depannya Persebaya di data ini jelas terlihat bahwa lini depannya Persebaya sudah bagus, di lini belakangnya ini kemasukan banyak banget ya. Maka dari itu hasilnya nggak jauh-jauh dari imbang dan kalah ya. Pertahanannya otomatis nih, tapi kita lihat lebih dalam lagi ya Persebaya Surabaya. Kalau kita lihat sekasat mata ya, yaitu lini depannya Persebaya bagus, lini belakangnya kemasukan 14 ya. Tapi kita lihat lebih dalam lagi untuk lini depan dari Persebaya ya.
seperti yang saya sudah katakan, lini depan Persebaya sudah luar biasa bagusnya. Karena presentasi rata-rata golnya 1,7%. Sudah di atas 1,5%. Artinya apa? Persebaya sudah mempunyai power untuk mencetak kemenangan. Bukan power mencetak gol lagi. Ya, kalau Arema tadi masih power mencetak gol. Ya, kalau Persebaya ini sudah rata-rata golnya sudah mempunyai power mencetak kemenangan. Ya. Dan kita lihat rekor kemenangannya itu 3-1. Ya, rekor kemenangan Persebaya ini 3-1. Lalu kita lihat top skor dari Persebaya ini siapa aja dengan gol yang cukup banyak juga ya. Kalau boleh dibilang saya lihat dulu ya datanya. Persebaya ini salah satu tim yang mencetak gol paling banyak di Liga Indonesia. Ya, 17 gol paling banyak nih. Dan diikuti oleh Persib Bandung 16, lalu PS 16, lalu PSM 15 gol, Bayangkara 15 gol ya. Jadi Persebaya ini agresivitas golnya paling tinggi di Liga Indonesia ya. 17 gol ya, di luar dari pertandingan Persib dan Persela ya. Saya belum ngerti hasilnya karena Persela dan Persib baru main hari ini ya. Jadi saya nggak ngerti. Saya ambil video ini sebelum Persib dan Persela main ya. Lalu top skornya kita lihat kembali lagi. Ada Wilson ya dengan 5 gol tapi dibantu dari 2 titik penalti ya. Lalu ada Ricky Kambuaya 4 gol tanpa titik penalti ya. Lalu ada Taisei Marukawa ya, pemain Jepang ini 4 gol juga dan dari titik penaltinya nggak ada ya. Jadi murni dari Ricky Kambuaya dan Taisei Marukawa 4 golnya tanpa titik penalti ya. Berbeda dengan Wilson yang dibantu dari 2 titik penalti ya. Sudah mencetak 5 gol nih Wilson. Jadi ada 3 pemain yang cukup luar biasa dan sisanya masih ada lagi, tapi saya ambil yang paling tinggi ya, agresivitas top skornya di tim Persebaya ini ya. Jadi lini depan dari Persebaya sudah tidak perlu dibahas lagi karena sudah cukup luar biasa ya. Lalu kenapa hasilnya kok banyak kalahnya? Nah ini kita bahas lini belakangnya ya. Dari 10 pertandingan kemasukan 14 ya, sudah 1,4%. Saya tadi bilang ya, Persebaya ini sudah masuk segmen tim papan atas. Jika Arema 0,7%, saya sudah bilang ya sedikit sudah bagus, tapi hati-hati, ini justru malah sudah lebih dari 0,8%. 1,4%. Jadi artinya apa? Sudah pasti kemasukan 1. Sudah pasti per laga kalau kita rata-rata. Dan sisanya 0,4% ini itu menandakan bahwa Persebaya ini sering kalahnya juga kebobolannya gitu ya. Itu 3 gol, 2 gol seperti itu. Itu 0,4. Beda seperti tadi kita lihat Arema Malang 0,7% kemasukannya. Kekalahan terbesarnya cuma 1-2. Kalau Persebaya kita lihat kekalahan terbesarnya 3-1. 1-3, sorry. Ya, tandanya ya ini belakang Persebaya ini sangat buruk karena dia tim papan atas. Ya, karena statusnya dia masuk tim papan atas. Itu sangat buruk. 1,4%. Ya, 0,8% saja saya sudah bilang tidak cukup baik. Ya, ada di video Bayangkara dan PSM. Nah, ini 1,4%. Jadi ya sudah lebihnya sudah banyak dari 0,8 ya, standar dari tim papan atas. Jadi tidak cukup baik dengan posisi Persebaya adalah tim pesaing 6 besar papan atas Liga Indonesia. Kemasukan 14 gol dari 10 pertandingan. Ya, jadi hasilnya nggak jauh-jauh dari hasil 1 kali imbang dan 4 kali kalah ya. Itu lini pertahanan dari Persebaya. Ya, ini PR nih Persebaya. Jika ingin bersaing lebih jauh lagi, lini pertahanannya perlu dicermati. Kalau lini depannya sudah luar biasa ya, tapi lini belakangnya ini ya yang membuat Persebaya justru malah jadi tim yang gak bisa bersaing di 3 besar sejauh ini ya, karena ini pertahanannya ya. Jadi kalian sudah tahu ya. Lalu kita lihat untuk menit-menit golnya Persebaya ya. Saya lupa tadi bahas menit-menit golnya Persebaya. Kita lihat menit-menit golnya Persebaya ya. Yang paling tinggi itu pada menit berapa? Kita lihat itu 15 sampai 30 menit. Wah, sama ya. Sama seperti Arema ya, di menit 15 sampai 30 itu sebesar 29,4% ya. Dan sisanya itu ada menit 75 sampai 90 ya. Jadi di menit-menit krusial akhir pertandingan, hati-hati Persebaya sering mencetak gol juga paling banyak di presentasi kedua, yaitu sebesar 23,5% ya. Dan sisanya di menit-menit sisanya itulah ya, kalian bisa lihat sendiri datanya di sini. Dan seluruh aspek menit gol juga Persebaya kuasai untuk mencetak gol ya. Jadi sama seperti Arema Malang ya, kita sambil menyimpulkan juga bahwa
dari aspek yang sudah saya bagi per 15 menit, ya, jadi ada 6 aspek ini, Persebaya sudah menguasai seluruhnya untuk menit cetak gol, ya, mencetak gol. Jadi cukup berbahaya juga nih Persebaya dan Arema yang sama-sama juga nggak terpaku pada suatu menit saja, tapi seluruh menit bisa mencetak gol. Ini kedua tim ini, ya. Lalu kita lebih dalam lagi lihat Persebaya di 3 pertandingan terakhir bagaimana, apakah ada perubahan dari lini depan dan lini belakangnya. Kita lihat Persebaya di 3 pertandingan terakhir. Persebaya terakhir menang 2-0 atas Persiraja Banda Aceh, lalu Persebaya menang 1-0 atas Persija, dan terakhir imbang lawan Persela 1-1, ya. Dari 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan belum terkalahkan, ya. Dari 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak berapa gol ini kita hitung dulu. 4 gol, ya. Dan kemasukannya hanya berapa ini kita lihat. 1, ya, yaitu lawan Persela saja. 1-1. Ya, ini ya kita simpulkan dari lini depannya dulu. Lini depan dari Persebaya Surabaya dalam 3 match terakhir mencetak 4 gol. Tandanya apa? Ya sudah bagus lah. Sudah bagus ya. Jadi lini depannya Persebaya Surabaya kalau kita bandingkan dari data keseluruhan itu memang menurun. Ya, menurun tapi nggak terlalu berpengaruh banget di 3 pertandingan inilah. 3 pertandingan sudah mencetak 4 gol. Jadi di rata-rata kan sudah pasti mencetak 1 gol ya. Dan sisanya hanya 2 gol itu lawan Persiraja Banda Aceh. Persebaya mencetak golnya. Jadi ibaratnya 1% lebihnya itu ya mencetak 2 gol ke gawang Persiraja Banda Aceh. Ya, jadi intinya lini depan dari Persebaya Surabaya di 3 pertandingan terakhir itu memang ada penurunan grafiknya dibandingkan dari data keseluruhan tadi 10 pertandingan. Tapi nggak terlalu berpengaruh banget gitu loh. Nggak terlalu bersignifikan banget lah. Nggak ada dampak yang negatif banget gitu intinya. Ya, jadi nggak perlu dibahas. Intinya lini depan dari Persebaya ini tetap di 3 pertandingan terakhir tetap cukup baik lah. Intinya seperti itu. Ya cukup baik. Intinya seperti itu. Walaupun ada grafik penurunan, tapi nggak terlalu berpengaruh banget lah. Ya. Lalu kita harus soroti lini pertahanannya. Bahwa dalam 3 pertandingan terakhir itu hanya kemasukan 1. Yaitu pada saat Persebaya imbang lawan Persela 1-1. Jadi tandanya apa? Pertahanan dari Persebaya Surabaya di 3 pertandingan terakhir sudah luar biasa. Ya, bahkan kalau saya ambil 4 pertandingan terakhir, itu lawan Persipura Persebaya menang 3-1, hanya kemasukan 1. Jadi dari 4 pertandingan hanya kemasukan 2. Ibaratnya kalau saya mau ambil data keempatnya, karena saya lihat juga hasilnya menang juga Persebaya. Ya, jadi Persebaya ini di 3 pertandingan terakhir, kita ambil 3 pertandingan terakhir lagi, hanya kemasukan 1. Tandanya apa? Grafiknya naik. Ya, di sini saya nggak peduli Persebaya mau lawannya siapapun itu, mau Persija, mau Persiraja Banda Aceh, mau Persela Lamongan yang ada di tim papan tengah, tim papan bawah, tim papan atas. Kita nggak peduli masalah itu. Yang penting datanya Persebaya ini di 3 pertandingan terakhir itu hanya kemasukan 1. Ya, ini sangat luar biasa Persebaya. Ternyata grafiknya naik di pertahanannya. Ya, ini di 3 match terakhir. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, ternyata Persebaya di pertahanannya sudah luar biasa, sudah mulai solid, sudah naik Persebaya ini. Ya, jadi dari data yang secara keseluruhan yang tadi saya bilang sangat buruk. Ternyata di 3 pertandingan terakhir grafiknya tuh naik drastis ya. Sangat bagus karena dari 3 pertandingan terakhir hanya kemasukan 1, yaitu saat lawan Persela saja 1-1 imbang. Ya. Nah, jadi saya sudah preview kedua tim ini, lalu kesimpulannya bagaimana? Ya, kita ambil dari lini depannya dulu ya, lini depan dari Arema dan Persebaya. Kita lihat Arema itu presentasinya itu 1,4% ya, jadi sudah mencetak 14 gol. Jadi rata-ratanya 1,4% dan Persebaya itu sudah mencetak 17 gol ya. Jadi rata-rata 1,7%. Artinya kalau kita lihat dari lini depannya, Persebaya memang diunggulkan. Karena berbeda 0,3%, sudah di atas 1,5% nih Persebaya. Walaupun memang nggak terlalu berbeda banget, jauh banget gitu perbedaan golnya. Tapi tetap bagaimanapun juga dari data ini selisih 3 gol itu juga sedikit lumayan berpengaruh ya, walaupun nggak banget tapi sedikit berpengaruh di presentasi data ini ya. Jadi Persebaya lebih diunggulkan sedikit saja untuk masalah lini depannya di 10 pertandingan secara keseluruhan. Lalu kita lihat 3 match terakhirnya ya. Arema itu dari 3 pertandingan terakhir mencetak 6 gol ya, dan Persebaya mencetak 4 gol ya. Tandanya apa? Arema di 3 pertandingan terakhir itu sudah mulai stabil mencetak golnya ya. Mencetak 6 gol ya, jadi sudah bagus Arema, dan Persebaya hanya mencetak 4 gol. Nah, di 3 pertandingan terakhir selisihnya 2 gol nih ya, 6 dan 4 ya. Nah, itu juga
Arema mau nggak mau tetap diunggulkan sedikit saja ya. Jadi di 3 match terakhir ya Arema diunggulkan sedikit saja dari masalah lini depan di 3 match terakhir. Kalau 10 match kalau 10 match secara keseluruhan Persebaya diunggulkan sedikit. Tapi kalau di 3 match terakhir Arema diunggulkan sedikit. Jadi kesimpulannya apa, lini depannya seimbang kedua tim ini. Ya, kesimpulannya seperti itu. Lalu kita lihat lini belakangnya. Arema itu sudah kemasukan berapa gol? 7 ya, presentasinya 0,7%. Sedangkan Persebaya ini sudah kemasukan 14 ya, sudah 1,4%. Tandanya apa? Lini belakang dari Arema Malang itu lebih diunggulkan jauh ketimbang Persebaya Surabaya di 10 pertandingan secara keseluruhan ya. Tapi kalau kita lihat 3 pertandingan terakhir kedua tim ini ya, jika Arema sudah kemasukan 3 ya dan Persebaya kemasukan 1, nah tandanya bahwa pertahanan di 3 pertandingan terakhir itu Persebaya diunggulkan karena grafiknya tadi saya sudah bilang naik di 3 pertandingan terakhir lini belakangnya Persebaya ini. Dan Arema juga ya tetap standar lah, tetap bagus saja. Walaupun rata-rata sudah pasti kemasukan 1 kalau di 3 pertandingan terakhir. Tapi ya sudah nggak terlalu berpengaruh banget secara data keseluruhan tadi ya. Jadi intinya di lini belakang kedua tim ini di 3 match terakhir tetap Persebaya diunggulkan sedikit. Ya, jadi kesimpulannya kalau kita lihat dari 10 match terakhir lini belakang dari Arema diunggulkan dan 3 match terakhir Persebaya lebih bagus. Jadi intinya seimbang lagi kedua tim ini ya. Lalu kita lihat dari data klasemennya ya, mau nggak mau kita lihat data klasemennya juga. Arema dan Persebaya ya, Arema di peringkat ketiga dan Persebaya di peringkat ke-6. Ya, kalau kita lihat datanya ini perbedaannya hanya 3 poin saja. Nah, ini baru ya. Arema memang di peringkat ketiga dan Persebaya di peringkat ke-6 ya. Dan kedua tim ini sama-sama di segmen papan atas ya, karena saya bagi itu 1 sampai 6 tim papan atas, 7 sampai 12 tim papan tengah, 13 sampai 18 tim papan bawah ya, karena 18 tim Liga Indonesia dibagi 3 saja, seperti itu. Kita bagi 3 segmen. Dan Persebaya di peringkat ke-6 jadi masih masuk segmen tim papan atas. Dan perbedaannya hanya 3 poin saja. Tandanya apa? Tidak terlalu berpengaruh banget di klasemen ini. Walaupun memang Arema Malang di peringkat ketiga, Persebaya di peringkat ke-6, tapi tidak terlalu berpengaruh banget di segmen data klasemen ini, nggak terlalu berpengaruh banget karena perbedaannya hanya 3 poin. Berbeda kalau kedua tim ini perbedaannya 7 poin, 6 poin, 8 poin, itu berbeda. Pasti lebih diunggulkan yang selisihnya lebih tinggi. Tapi kalau ini selisihnya hanya 3, boleh dikatakan tetap. Ya, walaupun Arema di peringkat ketiga, Persebaya di peringkat ke-6, tetap nggak ada perbedaan yang terlalu jauh, hanya 3 poin saja. Ya, ibaratnya hanya selisih 1 kekalahan saja. Persebaya kalah sekali, Arema Malang kalahnya ibaratnya belum pernah, ibaratnya hanya selisih 3 poin lah. Selisih 1 kekalahan ibaratnya, poin kekalahan doang. Ya, jadi boleh dibilang disimpulkan dari data klasemen ini, walaupun memang Arema di peringkat ketiga lebih diunggulkan, tapi kalau kita lihat lebih dalamnya lagi hanya berbeda 3 poin. Itu sebenarnya tetap nggak ada perbedaan lah. Intinya tetap seimbang, tetap sama. Kecuali kalau perbedaannya 6 poin, 7 poin itu baru. Ya, jadi kalau dari data klasemen sama lagi seimbang ya. Lalu kita coba lihat data yang lainnya apalagi. Dari masalah top skor deh kita ambil, tetap saja seimbang ya. Kedua tim ini juga mempunyai pemain-pemain yang juga sama ya. Dalam 3 match terakhir juga sama ya. Jadi Arema dalam 3 match terakhir 2 kali menang, Persebaya juga 2 kali menang dan 1 kali imbang. Arema 1 kali imbang dan Persebaya juga sama 1 kali imbang. Jadi kedua tim ini kesimpulannya apa? Seimbang dari data. Ya, saya sudah bacakan semuanya dan saya sudah mencoba untuk mencari tim mana yang lebih kuat. Ternyata tetap seimbang dari data ini. Ya, jadi saya nggak mau bereksperimen atau wah menduga-duga gitu, enggak. Saya nggak pakai feeling, nggak pakai insting. Saya sesuai data aja dan datanya sudah saya berikan kepada kalian semua. Ya, jadi apa kesimpulannya? Ya di prediksi pertama hasilnya imbang. Ya, kedua tim ini berimbang karena saya berimbang ini melihat kedua tim ini berimbang. Ya, jadi bagaimanapun juga saya nggak bisa memaksakan harus membela Arema atau Persebaya. Dari datanya saya sudah cari, nggak ada yang memberatkan tim A, tim B. Kedua tim ini seimbang. Dari lini belakangnya sudah saya bahas, walaupun memang Arema lebih bagus ya kalau kita lihat 10 pertandingan, tapi di 3 pertandingan terakhir Persebaya sudah bagus grafiknya di lini pertahanan. Di lini depan di 3 pertandingan terakhir Arema Malang lini depannya menurun. Arema Malang lini depannya naik ya, Persebaya stuck.
Tapi di 10 pertandingan secara keseluruhan, Persebaya lebih bagus di lini depannya gitu mencetak golnya. Jadi seimbang lagi ya kesimpulannya. Jadi di prediksi pertama itu hasilnya seimbang antara Arema dengan Persebaya dengan skor yang kemungkinan itu antara 1 sama atau 2 sama. Ya, bisa terjadi 3 gol lebih, bisa. Karena lihat efektivitas kedua tim ini mencetak golnya juga lumayan bagus, tapi pertahanan kedua tim ini juga bagus, ya. Jadi hasil imbangnya kemungkinan antara 1 sama atau 2 sama. Dan di prediksi kedua ketiga saya nggak buat, itu kesimpulannya sesuai dari kalian aja, ya. Jadi kesimpulan dari presentasi ini 50%, saya langsung bisa ngomong. Hasil imbangnya itu 50%, ya. Dan presentasi kedua 30%, presentasi ketiga yang paling kecil itu 20%. Kalian yang silakan berpikir saja kira-kira di prediksi kedua itu lebih berat mana yang akan menang, Arema atau Persebaya. Dan di prediksi ketiga yang paling terkecil siapa juga yang kemungkinan terkecil untuk menang. Itu kalian saja yang komen, ya, yang positif tapi ya. Tapi kalau saya simpulkan kedua tim ini akan berimbang, ya. Dan ini belum tentu benar, ya. Kalau dari data ini imbang, tapi nanti di lapangan ya nggak tahu, ya. Bisa aja Arema yang menang, bisa aja Persebaya yang menang, ya. Jadi semuanya ini berdasarkan terjadinya di lapangan, dan kalian juga harus bisa memprediksikannya sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung, ya. Karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian melihat apakah Arema Malang yang diunggulkan menang nanti banyak menyerangnya atau justru Persebaya yang banyak menyerangnya nanti, ya. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung, ya. Kalau dari data ini kesimpulannya berimbang, ya. Jadi kesimpulan prediksi kedua dan ketiga saya nggak buat, kalian saja yang silakan untuk komen siapa yang kira-kira akan menang, ya. Dan prediksi ini imbang ini di luar dari hasil kartu merah dan penalti. Jika ada kartu merah sudah nggak berlaku lagi. Dan kalau ada penalti, golnya jangan dihitung, dikurangin saja dengan skor akhirnya berapa-berapa, ya. Jadi misalkan 2 sama, ada penalti 1, ya jadi dikurangin 1 aja gol tersebut, jadi 2-1 gitu, ya. Jadi itu aja yang aku bisa berikan kepada kalian. Terima kasih sekali lagi yang sudah bantu subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa memberikan informasi kepada kalian semua, ya. Thank you ya, sampai ketemu di minggu depan lagi, ya. See you.